Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lesta Noveli Mayu, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suskaryau, semester 6. Baiklah, di sini saya akan menganalisis suatu lembaga yang ada di sekitar rumah saya atau yang berada di sekitar desa tempat saya tinggal, yaitu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini atau yang biasa kita sebut dengan PAUD, yang ada di sekitar Kecamatan Batang Peranap ini. Seperti yang saya lihat pada pandemi COVID-19 ini, sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan itu diliburkan karena adanya wabah penyakit virus anak usia dini atau yang biasa disebut PAUD. Jenjangnya seperti yang kita ketahui, baik itu RA, TK, PAUD, KB, atau kelompok bermain dan lain-lain. Baiklah, di sini saya akan menganalisis suatu manajemen lembaga pendidikan anak usia dini yang berada di Kecamatan Batang Peranap, Desa Seluna, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Nah, di tempat saya tinggal ini ada satu TK yang bernama TK Permata Bunda. Di sini TK ini sama dengan TK-TK yang lainnya atau lembaga pendidikan lainnya pada umumnya. Karena pada masa COVID-19 ini lembaga-lembaga sekolah khususnya itu diliburkan. Jadi karena adanya virus corona atau pandemi COVID-19 ini, maka anak-anak atau adik-adik PAUD, maka anak-anak usia dini atau lembaga sekolah lainnya, baik itu SD, SMP, SMA, sampai jenjang kuliah pun juga diliburkan dahulu, tetapi di sini mereka juga tetap belajar. Nah, di desa saya ini manajemen pendidikan PAUD-nya sama dengan yang lainnya, hanya saja mungkin karena yang belajar adalah anak usia dini, mereka hanya diberikan tugas untuk menghafal doa-doa. Sebelum saya menganalisis manajemen lembaga pendidikan anak usia dini yang ada di desa saya, alangkah baiknya sama-sama kita ketahui apa itu manajemen. Nah, oke. Manajemen PAUD adalah suatu upaya untuk mengelola, mengatur, atau mengarahkan proses interaksi edukatif antara peserta didik, guru, lingkungan secara teratur, terencana, dan tersistem untuk mencapai tujuan pendidikan anak usia dini. Namun sayang, pada masa pandemi COVID-19 ini, lembaga-lembaga atau lembaga pendidikan anak usia dini maupun lembaga-lembaga pendidikan lainnya itu diistirahat terlebih dahulu, sehingga proses belajar anak-anak di rumah atau daring dalam jaringan. Nah, walaupun begitu, semoga manajemen yang ada di setiap sekolah atau lembaga terlaksana dengan baik walaupun itu daring. Ketika kebijakan belajar di rumah dengan meliburkan sekolah diadakan di beberapa daerah sebagai upaya mencegah penularan COVID-19, maka di tempat saya juga begitu. Di tempat saya, pendidikan anak usia dininya juga diliburkan guna untuk mencegah penularan COVID-19, sehingga anak-anak yang ada di sekitar desa Seluna ini belajar daring dalam jaringan. Namun dalam jaringan ini tidak sama seperti mahasiswa atau anak SMA lainnya. Anak-anak pada masa COVID-19 ini, anak-anak juga tetap belajar, cuman anak-anak kita didampingi oleh orang tuanya untuk melengkapi RPPH yang diberikan guru. Menilik himbauan dari pemerintah agar masyarakat tetap tinggal di rumah dan menjaga jarak sosial atau social distancing, yang saat ini istilahnya diubah menjadi physical distancing oleh WHO.
Saya melihat bahwa physical distancing adalah hal yang hampir tidak mungkin dilakukan oleh anak usia dini, sebab dunia anak adalah dunia bermain yang kecenderungan anak untuk berinteraksi secara langsung dengan teman-temannya, baik bersama teman-teman sebaya ataupun orang dewasa. Di Kecamatan Batang Peranap, Desa Seluna ini tempat saya menganalisis manajemen lembaga pendidikan anak usia dininya. Mereka menggunakan 3 manajemen yang dilakukan oleh guru dalam mengelola pembelajaran daring, yaitu yang pertama manajemen waktu, yang kedua manajemen kelas, dan yang ketiga manajemen pembelajaran. Baiklah, yang pertama manajemen waktu. Baiklah, manajemen waktu di TK ini tidak harus seperti di SD atau di SMP atau di SMA, misalnya sampai 35 sampai 45 menit kayak gitu. Karena apa? Perlu kita ingat bahwasanya anak usia dini ini adalah belajar sambil bermain. Jadi manajemen waktu anak ini tidak harus banyak dalam satu harinya, setidaknya anak mau belajar, itu saja. Dan tidak boleh memaksa anak dalam belajar. Perlu diingat, masa anak usia dini adalah masa emas, jadi biarkan anak bermain sambil belajar. Jadi manajemen waktu pembelajaran di tempat saya ini atau di TK tempat saya tinggal saat ini di di Desa Seluna, mereka waktu belajarnya tetap dari hari Senin sampai hari Jumat, namun waktunya itu, jamnya itu tidak ditentukan. Yang penting ada dokumentasi yang diberikan oleh orang tua kepada guru. Namun jika orang tua tidak memiliki HP atau apa segala macamnya, insya Allah guru percaya. Insya Allah guru percaya bahwasanya anak telah belajar di rumah. Selanjutnya yang kedua yaitu manajemen kelas, yakni kegiatan guru dalam mengatur kegiatan belajar siswa di masing-masing kelas. Namun pada saat pandemi corona ini, jadi manajemen kelas ini diatur oleh orang tua di rumah yang mengajarkan anaknya. Jadi kegiatan belajar tetap dipantau oleh orang tua dengan kisi-kisi yang telah diberikan oleh guru, apa-apa saja materi pembelajaran yang diajarkan untuk hari ini misalnya. Jadi misalnya hari ini menghitung atau menghafal surat Al-Alaq, seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu manajemen pembelajaran, yakni manajemen pembelajaran yang terakhir ini yaitu kegiatan guru dalam mengelola situasi belajar siswa melalui pembelajaran daring dengan mengerjakan berbagai penugasan. Namun di sini kembali lagi bahwasanya sekarang masa pandemi corona, jadi tugas-tugas yang diberikan guru kepada orang tua, lalu orang tua mengaplikasikannya kepada anak-anaknya dengan mengawasi anak-anaknya mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh guru. Melalui 3 manajemen yang dilakukan oleh guru ini, semoga tujuan pendidikan anak usia dini tercapai di desa tempat saya tinggal. Jadi untuk mengetahui kemampuan anak atau perkembangan kemampuan anak, guru melakukan evaluasi. Evaluasi yang dilakukan di sini bisa saja seperti orang tua mengantarkan anaknya ganti-gantian setiap harinya ke rumah wali kelas, sehingga wali kelas sendiri bisa ngetes anak-anak didiknya dengan hafalan ayatnya, menghitung, dan lain sebagainya yang sesuai dengan pembelajaran anak usia dini dan sesuai tema pada saat itu.
Baiklah, hanya ini yang dapat saya paparkan atau saya presentasikan mengenai manajemen lembaga pendidikan anak usia dini yang ada di tempat saya tinggal. Kiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.